Halo, perkenalkan nama saya Benita Dia Fortunesikian dengan NIM 24304070. Di sini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Oke, di sini saya akan memulai dari soal teori. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah standar, pedoman, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Contohnya ada prinsip keuangan kesatuan ekonomi, prinsip biaya historis, dan prinsip pendapatan. Oke, lanjut yang kedua, ialah bagaimana cara menghitung nilai wajar fair value dari aset tetap. Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Oke, yang pertama ada pendekatan pasar, ialah harga pasar aset serupa. Yang kedua, pendapatan, ialah menghitung nilai kini dari aliran kas masa depan. Yang ketiga, pendekatan biaya penggantian aset dikurangi penyusutan. Lanjut yang ketiga, apa perbedaan antara metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, metode biaya historis adalah harga perolehan saat pembelian. Kelebihannya mudah diterapkan dan dapat diverifikasi, sedangkan kekurangannya ialah tidak mencerminkan nilai sekarang. Yang kedua, metode nilai wajar ialah nilai pasar saat ini. Kelebihannya menunjukkan nilai yang lebih aktual, dan kekurangannya sulit ditentukan tergantung estimasi. Lanjut yang keempat, ialah jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Cara menghitungnya adalah amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan dibagi umur ekonomis. Oke, lanjut yang kelima, apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Jelaskan contoh-contohnya. Oke, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban dengan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Contohnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan dari perusahaan kepada investor dengan jangka waktu panjang. Yang kedua, sewa guna usaha, ialah perjanjian antara penyedia barang dengan pengguna. Yang ketiga, utang pensiun, ini di mana perusahaan mengeluarkan utang pensiun untuk gaji karyawan dan gaji pensiun di masa yang akan datang. Oke, lanjut ke soal praktik. Yang pertama, sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus, yaitu kita akan menjawab dengan menggunakan penyusutan tahunan sama dengan 100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta. Lanjut ke nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajarnya 500 juta. Hitung nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Karena nilai wajar sudah ditentukan, jadi tidak ada nilai tambahan yang harus dihitung. Jadi yang dicatat di laporan keuangan adalah 500 juta. Lanjut yang ketiga. Sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan bunga 10% per tahun. Hitunglah biaya bunga obligasi per tahunnya. Biaya bunga tahunan sama dengan 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Oke, lanjut soal yang keempat. Sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Oke. Amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan dibagi nilai ekonomis. Biaya perolehan dibagi 10. Kenapa 10? Karena 10 itu adalah nilai ekonomisnya. Nah, di sini saya mengambil biaya perolehannya 50 juta. Jadi, biaya perolehan dibagi 10 sama dengan 50 juta dibagi 10 sama dengan 5 juta. Oke, lanjut ke soal kasus. Yang pertama, sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetapnya. Oke, langkah-langkahnya itu mengidentifikasi aset tetapnya dulu. Yang kedua, memilih metode penilaiannya. Yang ketiga, mengumpulkan data pembanding. Yang keempat, menghitung estimasi. Dan selanjutnya, mencatat selisihnya. Cara menghitungnya adalah jika pendekatan pasar bangunan dijual dengan harga 550 juta, maka nilai wajarnya adalah 550 juta. Oke, lanjut soal yang kedua. Sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dengan bunga 12% per tahunnya. Jelaskan cara menghitung biaya bunga pinjaman dan bagaimana cara mencatatnya dalam jurnal. Oke, di sini saya akan memakai contoh pinjamannya adalah 100 juta.
Jadi menjawabnya sama dengan 12% dikali 100 juta sama dengan 12 juta. Jurnalnya adalah beban bunga di sisi debit 12 juta, utang bunga di sisi kredit 12 juta. Oke, lanjut ke soal analisis. Yang pertama, analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Oke, menurut analisis saya, biaya historis di laporan keuangan ini stabil, tapi kurang mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Sedangkan nilai wajar lebih relevan, namun membuat laporan keuangan menjadi fluktuatif. Jika asetnya menaik, maka nilai wajarnya pun ikut naik. Namun kalau nilai wajarnya mengalami kerugian, maka penyesuaiannya pun akan ikut turun. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oke, menurut analisis saya, liabilitas jangka panjang ini dapat meningkatkan beban bunga dan risiko keuangan perusahaan, tetapi juga dapat digunakan untuk menandai ekspansi dan profitabilitas jika dikelola dengan baik. Oke, lanjut ke soal tambahan, ada 3. Di sini saya akan mengambil 2 materi dan 1 hitung-hitungan. Yang pertama, apa perbedaan antara piutang dagang dan wesel tagih? Piutang dagang adalah penjualan barang atau jasa secara kredit tanpa perjanjian resmi yang tertulis, umumnya bersifat jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan wesel tagih adalah piutang yang dapat dibayar dengan menggunakan surat resmi berupa wesel pada tanggal tertentu di masa depan. Oke, lanjut soal 2, hitung-hitungan. PT Maju juga membeli peralatan berupa mesin packaging pada tanggal 1 Maret 2022 senilai 75 juta dengan nilai residunya 50 juta. Maksimal sisa waktu yang dimilikinya adalah 50.000 jam. Bagaimana cara menghitung depresiasi dengan metode satuan jam kerja? Jika tahunan pertama peralatan tersebut digunakan selama 10.000 jam, bagaimana perhitungan biaya akumulasi penyusutannya? Oke. Biaya depresiasi sama dengan 75 juta dikurang 50 juta dibagi 50.000 sama dengan 25 juta dibagi 50.000 sama dengan 500 per jam. Nah, lalu kan ada 10.000 waktu kan. Nah, 10.000 waktunya itu 10.000 dikali 500 per jam tadi sama dengan 5 juta. Lanjut soal yang ketiga, teori. Mengapa aset tetap penting? Karena aset tetap itu kan nilainya begitu besar, jadi itu juga menjadi sumber pendapatan di suatu perusahaan. Makanya oleh karena itu aset tetap itu sangat penting digunakan apalagi di perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.